Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minang VSS Tutorial, tutorialnya pemula. Baik, kali ini saya kedatangan handphone dengan merek Vivo tipe Y20 dengan kerusakan LCD. Oke, jelas ya, kerusakan pada LCD. Simak tutorial cara penggantian LCD Vivo Y20. Yang pertama-tama, langkah yang harus kita lakukan itu adalah mematikan handphonenya, karena ini tidak nampak apa yang mau ditekan, maka tidak bisa kita matikan lewat tombol. Kita harus membuka tutup casing bagian belakang atau disebut dengan backdoor. Terlebih dulu kita lepaskan SIM card. Lalu kita buka tutup backdoor, tutup belakang. Ini saya menggunakan lapisan penutup anti gores atau glass ya, seperti ini contohnya. Seperti ini lapisan satu-satunya pasti akan kita gunakan untuk pembuka LCD atau backdoor dan sejenisnya. Oke. Untuk tipe Vivo Y20 atau Y12s ini sama ya cara membukanya, namun sering terjadi pada Vivo Y20 atau Y12 itu cat backdoor ini nempel pada frame-nya, sering terkelupas kalau kita buka. Alhamdulillah sekarang tidak terkelupas karena ini memang sudah bekas servis juga ya. Kemudian langkah selanjutnya kita buka semua baut. Kasih semua bautnya. Jangan lupa lepaskan fingerprint dan LCD. Buka baut sekeliling. Nah, ada bunga. Yang lebih. Oke, jika sudah terbuka semua baut, maka kita lepaskan middle-nya atau housing-nya ini. Yang sama miran. Dan jangan ganggu Abi. Oke. Biasa ya kalau punya anak kecil. Jadi langkah selanjutnya kita copot baterai dan fleksibel board cas, dan kita lepaskan antena. Kemudian sekali lagi kita lepaskan
saya lebih nyaman melepaskan mesinnya. Mesinnya juga harus kita copot aja biar nanti pemasangan LCD tidak terganggu-ganggu ya sama kamera atau sejenisnya, karena kalau terpegang nanti kameranya kena sidik jari kita jadi blur kan. Oke, saya rasa sudah bisa dicongkel. Congkel saja ya bagian mesinnya. Kita asingkan tempat yang aman. Kemudian kita copot baterai, karena fleksibel ini bersembunyi di belakang baterai. Kita copot saja. Ini kan rapikan kembali baterainya. Kita ini taruh posisi yang aman. Copot saja. Dan ini dia fleksibel LCD, kita copot saja. Dan bagian depan LCD kita buka. Saatnya membongkar bagian LCD. Jadi celah antara bingkai LCD atau frame dengan menggunakan plastik bekas anti gores. Kita lepaskan lemnya sekeliling. Oke, lepaskan lem sekeliling. Cari tempat yang merenggang, kita masukkan plastiknya dan lebih cepat lagi, lebih luas. Ya, terbuka ya, sudah terbuka. Ini LCD lama. Kemudian kita bersihkan lem bekas LCD yang sebelumnya. Ini saringan spekernya udah nggak ada ya. Ini dibuat dengan apa? Dengan kain menyerupai saringan speaker. Pastikan semua lem terbuang pada pinggir-pinggir frame-nya. Pastikan semua pinggir frame-nya ini bebas dari lem bekas agar lem yang baru menempel dengan sempurnanya. Ini saringan speaker, jaringnya speaker sudah tidak ada. Jika itu tidak ada, maka bisa juga berakibat fatal pada kamera depan, gampang masuk air dan kena debu. Maka nanti kita akan membuatkan saringan speaker ini. Ini sering ya saya dapati apabila penggantian LCD pada konter lain, sering ininya tidak diperhatikan untuk dipasang. Kalaupun hilang, mereka tuh sering tidak mengganti, mengabaikan saja. Namun untuk bagi saya itu sangat penting dan fatal akibatnya. Makanya jika hilang ini kita akan buatkan dengan bentuk serupa, walaupun dengan kain atau dengan apa sejenisnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Maka simak. Saya selalu menyediakan lembaran ini yang enggak sedikit menyerupai saringan speaker.
buat saja agar pelanggan kita merasa puas. Inisiatif untuk membuatkan pengganti jaring atau saringan speaker yang hilang. Nampak gunting Kak Dek? Oke. Sekarang kita posisikan pada frame untuk mengambil angel ya, bentuk dari jaring speakernya. Nah, ini sudah terbentuk ya, tinggal kita menggunting. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, sudah hampir menyerupai ya. Coba kita posisikan kembali. Tinggal gunting bagian yang berlebih. Ini seringnya terlewatkan oleh kantor-kantor lainnya, tidak diperhatikan. Menurut saya ini sangat fatal, harus diperhatikan. Jangan sampai terlewat tanpa terpasang. Karena dari sini bermula petaka ya. Oke, sudah menyerupai. Tinggal kita memasang lem. Kita berikan lem sedikit agar dia merekat. Sedikit kita kasih lem dulu untuk merekatkan sementara. Oke, sekarang kita tempel. Oke, sudah menempel dengan rapi. Sekarang saatnya kita memasang LCD. Sebelum kita pasang LCD maka kita harus cek dulu. Kita harus tes dulu LCD-nya, kita pastikan LCD-nya berfungsi dengan baik. Kita cukup ngeceknya atau tes di luar sebelum dipasang, karena kalau dipasang nanti berakibat fatal ya. Jika kita pasang
baru dicek. Jika tidak sesuai maka kita tidak bisa retur. Kalau kita cek saat sebelum pasang, maka jika terjadi kendala kita bisa retur ya. Oke, kita hidupkan. Sekarang sudah hidup. Terlihat ya, sudah hidup. Kita sekarang tes fungsi LCD-nya apakah berfungsi dengan baik. Karena kalau setelah dipasang, jika terjadi kendala tidak bisa kita retur ya. Namun ini biasanya terjamin, kualitas LCD-nya terjamin biasanya. Oke. Oke. Seperti biasa ini sudah melalui kualitas cek ya. Tidak kita ragukan. Kita tidak mendapatkan polanya dari yang punya HP. Mungkin takut. Saya juga nggak berani minta. Sekarang kita coba pemasangan. Lanjut ke pemasangan LCD. Oke, sekali lagi pastikan bagian yang akan kita pasang LCD itu bersih dari bekas-bekas lem, agar lem yang baru menempel dengan sempurna ya. Oke, sekarang kita pasang. Ada beberapa teknik pemasangan LCD. Pertama kita harus buka dulu semua segel ini agar tidak bertambah ketebalannya melewati frame, karena itu juga bikin tebal LCD. Ada beberapa teknik kebiasaan teknisi dalam memasang LCD. Ada yang memasang lemnya pada keliling frame, ada juga yang di tengah, dan ada juga yang di pinggir LCD. Untuk saya pribadi, saya lebih suka memasang di pinggiran LCD karena saya nilai lebih rapi dan lebih simpel. Seperti ini ya, pasang semua di pinggiran LCD, antara LCD dengan kaca pelindung. Oleskan lem secara merata. Sampai semua kelilingnya terisi oleh lem LCD-nya. Oke, saya rasa cukup. Jika perlu ditambahkan di bagian ini untuk antisipasi jika di pinggir LCD lem sekelilingnya tadi itu lepas karena berbagai macam kondisi ya. Ada karena keringat, ada juga karena alkohol atau hand sanitizer ya. Atau kalau biasanya cewek itu hobi memakai wewangian, itu akan membuat lem LCD menjadi melunak. Nah, dia tutup. Oke, sekarang kita melakukan pemasangan LCD pada frame. Sekarang kita lakukan pemasangan pada frame. Tinggal ditempel. Pastikan LCD dengan frame-nya menempel dengan pas dan presisi.
Oke, sekarang kita rapatkan dulu dengan memakai jepitan atau dengan karet juga bisa, agar nanti merekat dengan sempurna. Rapatkan dulu dengan jepitan atau karet sambil memperhatikan posisi LCD-nya. Nah, sesampai saat ini sudah seperti ini. Kita biarkan dulu beberapa menit, atau semakin lama itu semakin baik ya untuk daya rekat. Kita biarkan saja dulu sementara waktu beberapa menit atau setengah jam untuk bisa kembali kita pasang semua framenya, semua alat-alatnya tadi. Oke, saya rasa sudah 15 menit ya. Untuk perikatan sementara sudah bisa kita lepaskan dulu untuk kembali memasang perangkat-perangkat lainnya. Sebelum kita benar-benar mengeringkan lemnya dengan benar-benar sempurna, kita pasang dulu sebentar. Kita pasang lagi mesin, pastikan semua terpasang dengan benar. Pasang antena, dan pasang fleksibel board, pasang fleksibel LCD. Oke, pastikan semua terpasang dengan kuat dan rapi. Kita pasang baut mesin. Dan kita pasang dulu terlebih dulu pasang tutup mesin, dan pasang baut tutup mesin. Kemudian baru kita pasang middle atau housing ya. Pastikan tombol-tombolnya semua berdetak. Kemudian kita pasang semua baut. Jangan lupa baut fingerprint. Sambil memasang kita coba tes hidupkan. Jangan sampai nggak bisa hidup. Oke, nampak sudah hidup. Sambil nunggu hidupnya kita pasang semua baut.
Oke, kita cek. Oke. Oke, kita bersihkan housingnya dari lem untuk memasang lem yang baru agar tidak tumpang tindih sehingga mengakibatkan tidak presisi. Kita bersihkan semua lem yang menempel, lem bekas, untuk kita pasangkan lem yang baru. Oke, setelah siap, dirasa sudah bersih. Jika dirasa sudah bersih, maka siap untuk dipasang lem. Berikan lem secukupnya. Oke, bersiap untuk memasang backdoor. Backdoornya juga kita rapikan dulu dari bekas lem agar tidak tumpang tindih dan mengakibatkan kurang presisi. Bersihkan kaca kamera dengan ketembat. Oke, pastikan kamera juga udah bersih. Kemudian kita lanjut ke pemasangan backdoor. Lanjut, kita pasang backdoor. Pastikan backdoor terpasang dengan presisi. Setelah dirasa terpasang dengan pas, selanjutnya kita ikat dengan karet atau jepit. Oke, nah, kita ikat dengan karet. Oke, setelah ini maka kita tunggu pengiringan yang sempurna, baik dari LCD maupun dari backdoor. Kita tunggu pengiringan yang sempurna LCD dan backdoor ya.
Tunggu saja beberapa saat sampai benar-benar kering. Oke.